Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam kita, selamat malam alumni, selamat malam dosen. Mungkin ini yang dengar bukan malam ya, Bas. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi semuanya. Benar ya. Oke, sekarang balik lagi teman-teman. Kita lagi di podcast Student Lounge PM. Ada suara, hei, nanti ada editannya gitu. Siap. Ya, tepuk tangan gitu. Oke, kita ada di podcast Student Lounge PM. Kenapa sih, Bas, namanya tuh podcast Student Lounge PM? Nah, nama podcast ini sendiri, Kak, terinspirasi dari salah satu tempat dan bagian yang ada di kampus. Student Bagian Lounge dari- itu kan, kita kan kalau misalnya di kampus itu kan Student Lounge itu kan yang ada di pojok-pojok tuh, Bas. Benar. Di pojok-pojok yang anginnya kadang-kadang kita dapat angin bingung karena entah anginnya dari atas atau kipas angin kan itu beradu ya, Bas. Beradu ya. Kadang-kadang mau ngerjain tugas ada suara jimbe, ada pokoknya di situ tuh benar. tempat-tempat yang emang kita kangenin banget. Itulah kenapa kita menghadirkan suasana kampus. Akhirnya kita sepakat untuk bikin namanya Student Lounge PM. Nah, kenapa PM? Karena tuh cocok banget gak sih, Bas, kalau misalnya kita dengar-dengar tuh sore-sore, malam-malam, kayak senja-senja, ya kan, Bas? Nah, betul sekali, Kak. Dan bintang Betul, tamu kita sekali ini identik dengan senja-senja itu, Kak. Aduh, Ya, benar sekali. bener-bener Di senja banget ya. angkatan dia dikenal anak senja, Kak. Anak senja abis. Berarti dia suka kopi ya? Waduh, itu Aduh. Indie berarti ya? Bukan indie baren. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita ke narasumber nih, Bas. Oh iya, Kak. Pengen tahu dulu nih, temanya apa sih, Bas? Temanya merindu uhuy. Merindu uhuy. Kalau merindu tuh kayak ini ya, kayak identik dengan kampus kita banget. Karena kan kita kan udah setahun ya, Bas, nggak ke kampus. Ya nggak sih? Iya, Kak. Tanggal 13 Maret nanti 13 setahun. Maret. Kita udah setahun kita nggak ke Benar. kampus, benar banget. Oke, kita mau kenalan dong sama narsumnya. Halo narsum. Halo guys. Dari napasnya aja kayaknya anak STT kenal dengan suara ini, Kak. Halo guys. Dari itunya aja tuh udah Halo, kayak udah tahu. Udah kenal. Dari situnya. Halo, boleh memperkenalkan diri dulu dong. Kita tuh pengen tahu ini siapa sih narsumnya? Oke, saya mah di kampus kayak terkenal, jadi kenalin. Nama gue Reza Yoga dari 2019. Teman-teman biasa manggil gue Reza, Ari atau Yoga, terserah ya. Tapi biasa sih manggilnya Reza. Nih, Oke. menurut gue tema kali ini pas banget nih. Jadi mantap lah pokoknya nih. Siap. Oke. Reza, berarti kita manggilnya Reza aja kali ya, Bas? Boleh. Biasanya kalau yang mau imut-imut sih manggilnya Eja. Wow. Oke, Eja. Kalau Doi manggilnya apa, Cak? Kenapa? Kalau Doi manggilnya apa? Aduh, jangan bahas doi lah, nanti rindu lagi. Aduh, Oke, emang langsung ke tema ya, anaknya tuh bener-bener ke tema banget ya. Oke, kita tuh langsung masuk aja kali ya, Bas. Langsung masuk Benar. mau nanya-nanya nih sama Reza. Menurut Reza sendiri nih, rindu tuh apa sih, Za? Aduh, rindu itu apa ya? Susah diungkapkan dengan kata-kata nih. Dalam nih kayaknya. Tapi kalau sederhananya rindu itu kalau ketika pertemuan itu dibatasi oleh banyak jarak. Jadi rindu itu hadir dari situ. Dari jarak, Iya. dari adanya jarak, hadirlah rindu. Kalau misalnya kita nggak ketemu sama orang tuh rindu gitu. Kalau karena jarak itu bikin kita nggak ketemu sama orang tuh bikin rindu banget. Itulah arti rindu. Itu sederhananya. Kalau sulitnya ya nggak bisa diungkapin kata-kata lah, Kak. Saking rindunya tuh kadang-kadang kita nggak bisa. Pokoknya gue rindu deh sama, misalnya sama orang ya. Itulah, benar-benar. Oke, Bas. Kalau menurut Bas Tanta sendiri, Aku terpikir gini, apa sih bedanya rindu sama kangen? Kalau gitu. wow, dalam ya Bas Tanta. Aduh, nih jadi pelajaran bahasa Indonesia nih kayaknya. Atau kita buka KBB aja kali ya? KBBI aja nih kita buka nih apa nih. Enggak sih.
menurut gue sendiri rindu itu lebih dalam gitu loh. Rindu itu lebih mengena. Ketika kita rindu lebih dari sekedar kangen. Kalau kangen tuh cuma kayak pengen ketemu muka, tapi kalau rindu tuh nggak bisa cuma sekedar niat di dunia maya tuh nggak bisa. Jadi mesti ketemu langsung, mesti tatap muka lah tuh biar rindunya itu terbalas gitu. Jadi bedanya rindu sama kangen adalah cara kita menyelesaikannya sih. Oh, cara kita menyelesaikannya berarti lebih dalam rindu ya. Menurut gue sih gitu ya, tapi nggak tahu lah. Mantap. Oke. Dicatat ini ya. Kalau dicatat, Bas. Siap, Kak. Dicatat. Lumayan buat jurnal nanti ya. Nah, benar. Langsung ya, anak SD itu langsungnya ke jurnal atau ke paper. Kan soalnya kita juga ada pelatihan penulisan, Kak, dari Benar. ASD. Oke. Masuk ya iklan. Oke, Reza. Barusan ada iklan ya Kak ya? Iklan, nggak apa-apa. Za, kalau menurut lo sendiri nih, kan ini kan kita kan udah 1 tahun nih kita nggak ketemu, kita nggak kayak dulu nih misalnya kalau misalnya kita lagi gabut, tinggal chat aja kan teman-teman, gue lagi gabut nih, yuk misalnya ke Inkopol kuy atau ke McD kuy gitu kan. Nah sekarang nih apalagi semenjak COVID yang pemerintah tuh mengharuskan kita untuk physical distancing. Apa aja sih hal-hal yang benar-benar Reza rindukan? Bukan kangen ya, karena kan kangen kan tadi kan masih cara mengungkapkannya beda. Nah, apa aja sih yang Reza rindukan selama pandemi ini? Gue mau cerita dikit dulu kali ya Kak ya. Mantap. Gini ya Kak. Gue ini gara-gara pandemi ini ya Kak. Gue kan waktu itu masih anak asrama baru kan, 2019 tuh masih baru banget di asrama. Nah pas pandemi ini kan kita disuruh pulang nih, suruh balik kan. Waktu itu mentor gue Bang Randi bilang, ya guys karena pandemi kita balik dulu ya 2 minggu. Ternyata nggak 2 minggu kan, hampir setahun lebih. Nah tapi akhirnya gue sadar Kak, Bang Randi ini sebenarnya ngomongnya cuma kurang lengkap aja. Bukan 2 minggu tapi 2 minggu Paskah. Paskahnya nih lewat kayaknya sama dia nih. 2 minggu Paskah loh kita di rumah ini. Gimana nggak rindu gak gitu. Satu sama lain kan nggak ketemu gitu. Kalau dulu kalau misalnya rindu tinggal, gue di student lounge nih gitu ya. Gue di kantin nih. Gitu. Enak banget gitu. Sekarang kalau rindu, ya mau ketemu juga susah. Satu di Medan, satu di mana lah. Yang di Jakarta ya susah banget ketemu gitu kan. Iya benar. Jadi kalau dari kampus sih banyak banget yang gue rinduin ya. Banyak buat dan. Tapi sebenarnya lebih rindu lagi sama suasananya sih, sama kegiatan-kegiatannya, sama orang-orangnya, sama ruangan-ruangannya. Karena setiap ruangan tuh selalu punya kesan tersendiri gitu masih kan, punya makna tersendiri. Benar. Apalagi tuh student lounge ini setuju banget sih gue sama podcastnya student lounge ini, karena menurut gue student lounge ini ngasih kenangan yang paling banyak yang bisa kita rindukan ketika kita pandemi kayak gini, yang kita nggak bisa ke kampus dan lain sebagainya. Itu student lounge inilah jadi tempat yang benar-benar rindu banget ya pokoknya. Setuju banget gue. Apalagi kayak misalnya selain student lounge tuh tempat favorit juga kantin ya Bas sama Reza. Kantin tuh kayak kita tuh bisa begitu kita lagi istirahat, misalnya lagi istirahat atau Jumat tuh yang ramai tuh kalau kantin kan Jumat ya. Jumat sebelum ibadah. Bagi jam makan siang kan, jam makan siang sebelum ibadah tuh. Sebelum ibadah jam tuh. Makan siang, bakal nemuin di situ mahasiswa-mahasiswi duduk bareng sama dosen. Iya, di mana lagi? Cuma di Jakarta doang kayak gitu. Mari masuk ke STT Jakarta. Iklan lagi. Iklan part 2. Di saung, terus habis itu di bawah tangga ya Zaya. Iya. Ya, gue sih sebenarnya kangen juga sama kapel. Pencitraan dikit lagi. Iya, masuk. gue kangen juga sama kapel, tapi ini serius. Dulu ketika gue masuk di STT Jakarta, salah satu tempat yang unik juga yang baru gue temuin itu kapel gitu, karena gue SMP SMA negeri jadi nggak ada kapel-kapelan gitu. Ada cuma ya dari seberang lah gitu lah. Jadi ketika ketemu kapel tuh rasanya bener-bener sejuk buat di dalam, walaupun nggak ada kipas angin, walaupun kipas anginnya nyalanya nggak kenceng-kenceng amat, tapi adem ya bawaannya dari pokoknya. Bener sih. Bener kan? Apalagi kalau misalnya kita pas dulu asrama ya, bunyi lonceng itu tuh deg-degan ya. Benar.
rasanya ingin berlari-lari, kayak Paulus berlari-lari ke depanku gitu kan. Karena kurve menghantuimu gitu kan. Iya, ada huruf yang menghantui loh. Hati-hati. Hati ya. Oke, emang bener-bener sih spot kampus itu tuh bukan cuman kampus bangunannya, tapi memang ada kenangan-kenangan manis ya kalau kata Pam. Benar banget itu sih. Bener banget sih. Ya nggak sih, Bas? Kangen banget nggak sih sama spot-spot kampus? Kangen banget Kak. Mas Tata mungkin ada cerita. Nggak, maksudnya oke lanjut. Oke. Narasumber siapa nih? Narasumber siapa nih? Aduh. Selain tempatnya, tapi mungkin kita membuat kenangan itu bersama orang, seseorang atau beberapa orang, ya nggak sih? Aduh. Gimana nih? Iya. Mau kita lanjut atau Aduh. Lanjut dong. lanjut? Kita ke perasaan. Oke, kalau berarti spot kampus yang paling Reza rinduin tuh student lounge ya? Atau Bener ada banget. yang lain? Atau perpustakaan? Kayaknya sih Basanta perpustakaan. Basanta sih tuh kayaknya kalau perpustakaan buka 24 jam nih, datang kayak 24 jam sih. Bener. Nginap sekalian. Ya sih, tapi yang paling gue rindu memang student lounge sih. Tapi kalau ada urutannya nih ya Kak, kalau gue boleh bikin urutan tuh, pertama tuh student lounge, kedua itu kantin, ketiga itu saung sih. Itu udah 3 tempat the best buat ngerjain tugas, buat ngobrol gitu kan, buat asik-asikan sama teman, buat bikin kenangan baru. Mantep banget deh, jadi makin kangen gak sih Bas sama kampus? Aduh. Sama kampusnya atau sama? Udah, cukup di situ aja. Jangan. Cukup di situ aja. Ini juga kita tuh cerita-cerita kayak gini tuh pengen ngasih tahu juga sama kan teman-teman kita yang 2020 belum sempat untuk datang ke kampus. Tapi kan akan ya Bas, akan ya Za. Iya, semoga nggak kaget ya. Amin paling serius Kak. Amin paling serius kalau Nadine Amijah bilang ya. Karena kita juga pengen kan nanti akhirnya, maksudnya di sini tuh di kampus kita ini nggak ada batasan sama sekali. Benar. Sama sekali nggak ada batasan. Karena kalau Itu yang pandemi gini tuh nggak enak ya, kayak kalau ketemu juga ya. Kalau ketemu biasanya ini ya Kak, kita juga tahu lah kalau misalnya anak-anak beberapa ya, kalau ketawa tuh sambil nabok gitu kan, satu tangan nutupi, satu tangan nabok gitu. Tapi kalau misalnya kayak kalau lagi ketemu langsung nggak bisa kayak gitu kan, pandemi gini kan nggak boleh bersentuhan kan, jadi hal-hal kayak gitu kan nggak bisa dilakuin, jadi nggak enak gitu kalau ketemu juga ya, maksimal banget ya kalau ketemu juga. Bener sih. Ya bukan hanya, memang cuma saung, memang cuma student lounge yang ada meja dan kursi doang, tapi disitulah kita membuat cerita baru, disitulah dosen tiba-tiba datang sore-sore, kan kita lagi ngerjain tugas, kerjain apa? Terus abis itu nanyain, terus abis itu malah bantuin tugas. Itu sih yang paling dikangenin. Itu the best banget Kak. Apalagi kalau misalnya kayak di saung atau di student lounge tuh kita nggak ada, ini angkatan segini nggak ada kan. Gabung aja, join ketawa bareng kita. Betul banget. Sama alumni pun kita kayak gitu ya, Zaya. Iya. Bahkan pasca sarjana tuh semuanya gabung aja, nggak ada batasan lah. Bener banget sih. Kangen banget sama kampus tuh, kangen banget. Kalau di student lounge sendiri, Reza biasanya apakah cuman ngerjain tugas atau saking banyaknya kenangan nih, ada kenangan yang paling Reza inget di student lounge? Kenangan yang paling gue ingat adalah ketika kipas student lounge muter tapi nggak ada anginnya. Jadi baling-balingnya nggak muter, cuma palanya doang yang muter. Baling-balingnya kagak gitu. Itu sih yang paling dikenang banget di student lounge. Bener sih. Habis itu ada sapu kan. naik ke kursi, terus habis itu benerin kipasnya. Sapu. Bener banget kan, Bas, kalau misalnya kita tuh kangen banget sama kampus, dan kalau si Reza sendiri kangen sama student lounge yang kipas anginnya muter, tapi muternya anginnya cuma nggak ada. Anginnya nggak ada gitu. Makanya tadi gue bilang kan, ya kadang bingung gitu, ini angin dari luar atau angin dari kipas tuh kadang beradu. Itulah, bingung juga ya kadang-kadang ya. Tapi selain itu memang di student lounge ini kan banyak yang bisa kita lakuin ya kayak.
kadang-kadang nih kalau misalnya lagi jeda kelas panjang itu 2-3 jam Mm-mm. bisa tidur. Walaupun ya dengan taktik anak-anak sekolahan gitu, bangku ada 3 dijadiin 1 buat kita tidur jadi kasur ya. Ditutupin tuh muka pakai jaketnya. Coba Kak. Yang itu jadi kenangan juga tuh Kak. Jangan ya. Kalau di kantin sendiri, apa sih Za yang paling dikangenin selain Indomie Teteh Bude? Wah, kalau gue sih lain cerita Kak. Kalau gue Gorengan Pak dipakai Royco ya? itu Kak. Reko. Kapan lagi lu lihat gorengan udah jadi baru dikasih Royco? Bener. Di mana-mana kan gorengan sebelum jadi dikasih Royco. Nah, ini udah jadi dikasih Royco. Itu unik banget dan itu bikin kangen sih sama kantin. Selain Royco, kadang-kadang tuh padenya hilang gitu. Iya. Mungkin percayanya sama anak-anak kampus, jadi pas lagi jualan kadang hilang padenya, ya udah ambil aja. Gua ambil sendiri aja. Dan yang Ambil sendiri kerennya aja. adalah pas gue masuk STFT ya, gue kaget harganya murah banget ini gorengannya kayak gini ya. Tapi enak loh gorengannya asli. Enak banget sih. Bener. Emang kangen banget sih, apalagi sama nasinya mama. Ya emang sih, emang kangenin banget sih sebenarnya setiap spot di kampus ya. Bahkan toilet juga yang, kalau di toilet cewek kan tuh ada kaca gede ya. Toilet Oh, iya, cewek, ya ada kaca gede, terus suka apa namanya, toilet bawah, terus suka foto-foto Gue sih nggak kan. pernah masuk ya kayak. Gimana Reza tadi? Gue sih nggak pernah masuk ya kan. Masa gue masuk toilet kayak gitu? Ya masa lu masuk situ kan, aneh Makanya kan, gue juga. nggak tahu deh. Kayaknya sekali-sekali perlulah gerbek-gerbek kampus. Kampus tour ya kita ya. Sidak. Nah, tadi kan kita belum ada sebut-sebut ini ya, Bas, perpustakaan. Oke Kak. Tapi kalau perpustakaan sendiri nih, kalau menurut Reza, apa sih hal yang paling Reza langsung ketika ngedenger kata perpustakaan kampus, langsung yang keinget apa sih? Perpustakaan yang bikin gue ingat adalah ketika kita momen kita harus jadi ninja Kak. Tahu nggak kenapa? Curi buku ya? Kenapa tuh? Bukan. Jadi Kita lupa bawa kartu. Jadi kita mesti mencet, terus kita mesti lari ke pintunya supaya pintunya nggak tutup. Ada jedanya berapa detik doang kan tuh ya? ya. Pencet 1, 2, 3, tet, langsung lari. Jadi nunggu orang dulu ya kan, ngechat Iya. tetep langsung. Kalau nggak ada orang nih, Bas, mau nggak mau kita mesti mencet yang di dekat sirkulasi kan, ada pencetan gitu kan. Kita pencet situ, kalau kita jalan santai, itu pintu tetapnya kunci kan, karena udah hitungan berapa detik langsung kunci gitu. Jadi itu adalah momen jadi kita jadi ninja dari perpustakaan. Bener sih, apalagi deg-degan denger suara tut, kan kadang ada suara yang itunya kan, ada suara ininya kan, jadi kayak deg-degan aja. Gue nggak lupa Kak, suaranya kayak gimana tuh. Di bayangan gue cuma ada nutut aja. Gue juga kangen sih. Emang kangen Ada lagi Kak banget yang sih. kangen di perpus. Apa tuh? Ketika penjaga perpustakaan ngomelin kita gara-gara kita salah naruh buku. Itu kalau taruh buku jangan di Yang paling sini. gue inget, yang Jadi kalimat yang paling referensi, gue inget. referensi nggak boleh dibawa keluar. Oh iya, Heeh. aku. Berarti Reza pernah ya? Pernah Kak. Oke. Karena anak baru ya, maaf. Teman-teman yang nanti dengar, siapa tahu ada kakak-kakak yang kerja di perpustakaan, tolong dicatat Reza Haryoga angkatan 2019. Itu loh. Ya ampun. Berarti ini kan tadi kita udah ngomongin ya, Basa, tentang kangen sama apa? Sama tempat. Benar-benar. Tapi kalau misalnya ke siapa nih, ini agak dalam sih. Apakah ada kangen ke siapanya atau mungkin enggak sih Kak? Gue lebih ke apa doang. Gimana Nisa? Ya, gue sih lebih ke apa sih Kak? Kalau apa gimana gitu. Karena di kampus kita ada satu sistem yang namanya beda sinode sangat menentukan. Jadi Wow. Oh. Udah ya Basanta. Oke. oke. Ini sebenarnya gue nyindir Basantaya sih Kak. Ah, Ya memang tujuannya sih
Tahu sih maksud lu apa? Tujuan lu udah keker nih. Udah keker nih. Ya bisa dilanjut Kak. Daripada kita jadi masalah nanti. Jadi lu tuh lebih ke apa ya? Tapi Benar, yang Kak. tadi lu sebutin di awal yang kayak kangen sama asrama, berarti lu juga kangen sama teman-teman asrama dong. Iya benar banget Kak. Maksudnya suasananya yang beda banget sih. Dulu kan kalau kita puyeng-puyeng ngerjain tugas di asrama, ada teman-teman yang lain kayak buat bercanda-bercanda, buat hiburan gitu kan. Bener. Bisa tidur, bisa gedor-gedor kamar yang lain, gitu, buat bangunin, buat ngajak ngobrol. Kalau sekarang tuh gedor-gedor siapa? Agak serem ya kalau di rumah mau gedor-gedor orang rumah kan, Nah, agak takut kan. yang ada digedor kalau kita. Iya bener. Emang kalau misalnya ngomongin asrama nih, sekarang udah ngomongin asrama nih, Boleh, kayak boleh. banyak banget sih kenangan-kenangan manis yang diciptain. Dulu tuh ada nih salah satu temen gue naik ke atas sofa di asrama, terus habis itu gue pernah nyuci, ngerendam kan, kalau misalnya nyuci tuh ngerendam dulu, Rendam dulu ya. hampir dibuang sama ibu. Kamu berapa lama lu ngerendam Kak? Kan sehari nih ketiduran dong, besoknya didiemin lagi masih lupa, keenakan lupanya, jadi 3 hari gitu, jadi udah bau gitu kan ibu. Udah mau saya buang loh ini, mau saya buang. Ya udah akhirnya ya maaf Bu, udah gitu deh. Maaf ya Ibu Dina, sayang. Oke. Kita sama-sama anak Ibu Dina ya kayak. Iya. Udah angkatan kita satu-satuan Ibu Dina. Oke. Nah, sekarang tuh kita mau nanya juga nih, kan COVID nih ya. COVID. Biasanya tuh pakai media apa aja sih, Riza? Media Kalau apa? misalnya mau nyampein kangennya. Kalau gue pribadi orangnya agak sedikit strike gitu ya kayak. Jadi gue bilang dari awal pandemi gue nggak mau ketemu teman-teman angkatan gue sendiri gitu. Selama pandemi belum kelar. Kenapa? Kalau gue pribadi ketika kita rindu terus cuma ketemu yang seadanya doang gitu, cuma 2 jam, itu pun jaga jarak, pakai masker, kelihatan mata doang, terus nggak bisa ngobrol, nggak bisa salaman dan lain sebagainya, jadi kayak nggak maksimal gitu kan. Jadi menurut gue mendingan gak usah sama sekali gitu, jadiin aja tuh rindu bertumbuh. Kalau kata Pierre Sabesari itu kita bikin celengan rindu kita penuh dulu, itulah Kak. Jadi kalau gue mendingan, kalau kangen tinggal telepon, walaupun tadi gue bilang ya, kalau kangen telepon bisa selesai, tapi kalau rindu enggak, rindu masih terus berlanjut. Jadi bahkan teman-teman gue yang ada di wilayah Depok, di wilayah Jakarta Selatan yang deket-deket pun ngajakin gue main, gue nggak mau gitu, karena nggak seru. Nanti aja setelah selesai pandemi, lu mau 2 hari 2 malam ngobrol sama gue, nginep bareng, gue jabanin itu ibaratnya. Itu sih Kak. Berarti emang kalau tipenya Reza nih gak suka pakai media-media yang kayak gitu ya? Iya, mendingan langsung kan Kak. Dengan Enak langsung tatap muka gitu. Cuma kita mesti mikirin juga karena ya pandemi gini nggak usah dipaksain juga lah. Biarin aja tuh rindu tertanam dulu, biar tumbuhnya makin tinggi. Asik. Terus ngatasi Reza itu gimana? Kenapa? Ngatasinya gimana? Ya, Selain yang telepon itu. telepon paling, terus juga biasanya ngeramein grup sampai spam gitu. Spam grup, terus ada aja sih yang chat, mohon maaf nih HP saya selalu gimana gitu. Enggak, jadi bisa lewat chat, bisa lewat telepon, bisa lewat Zoom juga. Kadang-kadang habis kelas atau kebetulan 2019 ini suka bikin pertemuan-pertemuan gitu ya. Pertemuan-pertemuan Zoom buat sekedar ngobrol, buat sekedar cerita-cerita. Jadi itu sedikit lah menyelesaikan kangen tadi itu. Cuma kalau rindu masih tetap langsung sekarang. Itu sih Kak. Kan Reza katanya sibuk nih di gereja nih. Apakah dengan kesibukan di gereja bertemu dengan pemuda-pemuda kamu di sana, kau lah, kok kayak kamu jadinya ya? Lagi gimana? Itu terobati nggak sih dengan rindumu bersama di kampus itu? Ya pasti beda sih ya. Maksudnya Beda ya? ketika kita main sama teman kampus sama teman gereja pasti beda gitu. Bahasannya pun beda. Kalau gereja bahasannya lebih ke Program ya? Program.
apa nih belum jalan nih, apa yang belum jalan. Nah kalau gereja kan kalau kagak jalan programnya kayak gimana gitu. Nah kalau ke kampus kan obrolan kita lebih luas gitu, kayak main bareng, terus nongkrong bareng, terus ngerjain tugas bareng. Terus kadang-kadang kalau anak kampus kan, walaupun baru semester 4, semester 3, semester 2, obrolan kita udah sosok berat gitu kan. Udah bahas Alkitab, gitu. Udah sosok ngerti aja udah, yang penting debat aja ya gitu. Itulah yang bikin beda gitu sama. Jadi tetap aja sih walaupun ketemu teman gereja banyak, ketemu anak-anak pemuda banyak, tetap beda rasanya ketika nggak ketemu sama teman kampus gitu sih. Pasti ada senangnya masing-masing dong. Oh, siap. Ada bagiannya masing-masing yang bikin senang, ada bagian yang bikin sedih, ada yang bikin kesel, tapi semuanya sama lah. Ya, gitu. Pastilah ya, pasti ada cerita di tongkrongan masing-masing tuh pasti ada cerita. Benar. Ini iklimnya kayak gini, tongkrongan A iklimnya kayak gini, tongkrongan B iklimnya kayak gini. Jadi nggak bisa dibandingin kan? Bisa dibandingin, benar-benar. Nah terus Za, kan tadi Reza sempat ngomong tentang telepon, Zoom, pertemuan. Gue juga jujur amazed juga ya sama angkatan 2019. Tepuk tangan. Angkatan 2019 tuh maksudnya ada pertemuan Zoom, ada pertemuan yang kayak gitu-gitu yang memang mungkin itu kayak apa sih ini pertemuan apa sih nih gitu kan. Tapi sebenarnya disitulah ruang untuk saling bercerita, saling nanya kabar ya nggak sih? Apa ini cuman pertemuan Zoom formalitas? Enggak dong, pasti. Enggak dong, pasti. Cuma ya beberapa orang doang. Kita juga nggak bisa maksain sih tiap orang. Kan, kadang kan sibukan orang beda-beda, terus cara ngerjain tugas juga beda-beda, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sekian lamanya sampai minus mayor, tuh semuanya udah ada semua lah. Betul. Nah, berarti kendala apa sih ketika lagi Zooman atau mungkin kayak yang tadi Reza bilang, sebenarnya ya Zooman sih iya, tapi rasa kangen itu nggak terobati 100% juga. Nah, itu kendala apa aja sih ketika lagi, itu kan ada media-media tadi tuh, ketika menjalani dengan media-media itu tuh ada kendala apa aja sih, Zak? Yang pertama, pasti ini ya kayak, kita nggak bisa bohong kalau misalnya hujan, udah sinyalnya udah ngaco banget tuh. Sinyal sudah ngaco. Terus yang kedua juga, karena kesibukan kita beda-beda nih, harus diakui nggak sih ketika kita online gini, justru kita bakal makin sibuk. Karena pertama, kita di rumah pasti punya kerjaan lain juga, di gereja punya kerjaan lain juga yang kita kerjain juga. Jadi kan banyak mesti bagi waktu nih pintar-pintar gitu. Nah kendalanya adalah nyari waktu yang pas gitu buat bareng sama yang lain, buat kumpul bareng-bareng tuh kayak susah banget gitu buat full, ibaratnya buat full tim. Kan kalau dulu kan di kelas ya kita tinggal kelas udah full gitu anak-anaknya gitu. Kalau sekarang kalau mau ketemu semuanya terus ngobrol bareng-bareng kayak agak sedikit mustahil sih ya. Kecuali di kelas. Itu sih paling kendalanya yang ngatur waktunya itu Kak, gimana bisa bareng-bareng di jam yang sama gitu. Benar banget sih, apalagi juga kan kita juga nggak bisa pungkiri sekarang itu kalau misalnya kita mau ketemuan virtual, yang pertama kita harus butuhin adalah media, entah handphone, entah laptop. Nah, habis itu juga yang kedua adalah kuota sih. Ya itu kadang jadi masalah juga sih Kak. Kalau misalnya menurut Reza sendiri nih, ini kan kita kan BEM ngebuat podcast kayak gini. Nah ini tuh salah satu media untuk menyampaikan rasa rindu itu nggak sih? Bisa banget Kak, karena apalagi ini temanya rindu uhui gitu kan, udah kayak spontan. Nah jadi ini bisa jadi walaupun cuma kita bertiga gitu dan teman-teman dari BEM, tapi seenggaknya semoga menjadi mewakilkan juga teman-teman yang lain juga lagi rindu dan sebagainya. Dan juga semoga ini jadi salah satu alat kangen-kangenan lah ibaratnya, rindu-rinduan sama kampus, mengenang hal-hal yang ada di kampus dulu gitu sih. Bener banget. Ini kan dari tadi Reza kayak ciptain kenangan manis tuh di kampus gitu. Ada nggak yang nggak manisnya gitu? Yang membuat juga rindu gitu. Apa ya? Oh ada sih satu, ini di student lounge juga. Student lounge. Jadi waktu itu ada jeda kelas 3 jam.
ya 3 jam nggak salah. Terus gue tiduran di student lounge kan. Nah, ketika kebangun, posisi udah hujan dan gue sendirian. Ditinggal loh gue. Bisa-bisanya teman-teman gue tuh ninggalin gue tuh, nggak ngerti deh gue ceritanya. Ini pas kita sekamar belum? Iya. Oh ya BTW gue sama Bas ini di asrama sekarang. Wah, Jadi waktu itu abis ibadah kapel pagi, kan kalau asrama kan wajib ya. Jadi kita ibadah kapel pagi, terus baru ada kelas tuh ya agak jam setengah 10 apa jam 11 gitu, setengah 11 gitu, lupa deh. Nah terus beberapa anak asrama emang pulang gitu kan, tapi ada beberapa temen yang nemenin gue di kelas. Entah mereka nggak tega bangunin gue atau emang niat aja buat ngerjain gitu. Ditinggal gue sendirian lah di student lounge, bener-bener sendirian, kagak ada orang. Rasanya pengen gede-gede rumah Bang Binsar, Bang, numpang ngobrol gitu. Pengen gitu. tolong untuk teman-teman yang meninggalkan Reza ya, Tolong. Pak Ima. Ingat. Tolong. Dan untuk Bang Binsar, kalau mendengar ini, Reza juga ingin berkunjung. Lain kali lihat Reza tidur, disiapkanlah kamar. Enggak. Iya, bisa loh itu loh. Bisa lah Tolong. Oke, Yang merasa Reza. di dunia berarti lain ya bangun itu ya. langsung hilang gitu semua. Iya. Tapi pertanyaan Mbak Santa itu menarik loh. Maksudnya, gue juga kalau misalnya ditanya kayak gitu, nggak tahu kenapa gue langsung kepikiran tugas. Oh, tugas. Itu Oh, tugas ya jadinya ya, Kak? Tugas ya. hal yang nggak enak, tapi benar-benar memiliki kenangan manis. Disitulah teman-teman itu hadir. Teman-teman itu hadir seperti malaikat. Terus kayak, Nan lo udah sampai mana? Sini gue bantuin. Nah, itu tuh benar-benar kata-kata yang paling menguatkan ya. Wujud saling menopang, saling mendukung, dan saling membangun. Bener Wus, banget. mantap. Luar biasa. Emang mantep sih, maksudnya jadi kangen banget ya Bas sama kampus ya. Bener sekali, Kak. Kayaknya besok pandemi selesai lah. Amin ya Tuhan, amin. Balik lagi ke lagu tadi, Tujuan Amin paling podcast itu serius. ya. Amin Oh, paling serius. oke. Nadine Amijah ya, Bertahun. bertaut. Bun hidup, oke, jangan nyanyi, Cukup. nyanyi. Karena memang tujuan podcast ini dibuat gimana caranya kita menghadirkan suasana kampus lagi untuk teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi misalnya dengerin ini lagi ngerasa kangen banget sama kampus, terus coba aja gue ngerjain tugas di kampus, pasti rasanya nggak semenderita ini, mungkin seperti itu gitu kan. Itu curhat gue juga sih. Ya, mungkin itu curahan hati beberapa dari kita. Coba aja kita nggak ngerjain itu di rumah, sinyalnya nggak sesusah ini gitu kan. Benar. Literaturnya kagak ada. Literatur juga nggak sesusah ini nyari buku ya kan. Itu sih sebenarnya definisi menderita yang kata gue tadi itu sebenarnya nyari bukunya tuh jadi susah. E-book juga kan sekarang nggak semua buku ada e-booknya. Ya lagi kalaupun ada pegel nggak sih kan ngeliat laptop juga ujungnya. Bener Mata banget. tuh pegel banget gitu. Kalau dulu kan kalau kita pegel sama laptop kita buka buku, ketika kita pegel sama buku kita buka laptop gitu kan. Ya. Sekarang semua di laptop tuh kayak aduh laptop lagi. Ini laptop kalau ketemu gua kalau bisa ngomong nih ya, saya udah ngamuk kalau udah cabut dari rumah ini. Soal dia tiap hari temu gua mulu. Bener sih. Cuman ya ini usaha dari BEM juga untuk teman-teman, untuk kita semua yang kangen banget sama kampus. Ya nggak sih, Bas? Kok aku terus ya, Kak? Nanti boleh nggak? Nanti kayak kakak kayak mancing cerita aku gitu. Enggak. Negatif thinking, Bas. Oh, negatif thinking aja Bas Tantan nih. Tapi emang gimana Bas? Boleh nih, jadi gantian narasumbernya nih. Mungkin setelah ini ya. Oke. Nah, sekarang kan kita udah ngomong-ngomong rindu nih, Bas. Ngomong-ngomong rindu nih, Za. Aduh. Kita sekarang ternyata BEM juga selain menyediakan podcast untuk menghadirkan suasana rindu itu, sekarang kita juga menghadirkan salam-salam. Salam. Salam-salam. Jadi orang-orang yang kangen terus mau menyampaikan via podcast atau misalnya
ada orang yang di cowoknya atau ceweknya yang disuka, abis itu nggak takut untuk menyampaikan, bisa banget. Kita curious alam di podcast kita ini ya, Bas. Bener sekali, Kak. Banget. Oke, kita mau baca-baca salam-salam yang udah kita share ke angkatan, terus di question box kemarin di Instagram. Oke, Bas. Bener. Dari siapa dulu nih, Bas? Dari aku lah, ganti-gantian nanti ya. Nanti ganti-gantian. Oke, Kak, siap. Dari Ratu Oreo Waduh, Reo nih. Mantep nih. Mantap. untuk Dolce. Salam buat Dolce aja, tetap semangat. Karena kamu bukan Dolce. Gimana coba Apa? nyebutnya, Kak? Nyebutnya gimana? Gimana sebenarnya? Dolce. 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 Dol? Dolce. 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 Ini bukan Dolce Gamalama ya. Dolce. Oke, selanjutnya Bas, ada dari siapa nih? Dari Queen Elsa of ini bacanya apa ya? Arendelle. Arendelle. Queen Elsa of Arendelle untuk Dolce lagi. Halo Dolce, apa kabar? Ingat nggak waktu kita di asrama pertama kali hujan? Nggak enak sih basah, tapi bersyukur karena dingin. Hehehehe. Gua personally nggak suka sama hujan. WKWKWK lepek, tapi jadi kangen kalian setiap hujan. WKWKWK. Yaudah, gitu aja. Aku kangen kamu semua. Peace, love, and gaul. Mantap banget. Mantap banget. Mantap. Oke, ini Mas Sandra selanjutnya mau bacain. Oke, Oke. dari Abang Kesepian. Waduh, untuk Sarah Utami Jami Bale. Ada 3 nih pesannya. Kalau nama kamu Sarah, aku boleh manggil kamu main gak? Kedua, kalau kata orang, waktu itu terasa cepat berlalu ya. Itu benar. Coba aja Sarah lihat jam. Kira-kira aku hanya butuh 10 detik untuk jatuh cinta sama Sarah. Yang ketiga, sukses untuk perletopannya ya. Asik. Asik ya Mas ya. Lagi nih, Luar biasa ya. Lagi. Ada dari siapa sih ini Mas? dari Jonathan Eliazer Tombilangi. Untuk yang di sana. Wah, gue sayang sama lu. Maaf ya. Aduh. Ini Tommy Langi dalam banget ya kesannya ya. Lanjut Mas. Dari ketua BEM kita nih, Oke. Yunis. Untuk wakilnya, David. Asik. Oke. Semangat selalu kawan. Perjalanan masih panjang. God bless you. Wih. Waduh. Keren sih, keren. Keren. Oh, BEM Saling kita mendukung nih, ya. Iya, iya. Bukti BEM saling mendukung. Oke. Benar sekali, Kak, benar. Saling mendukung, saling menopang, saling membantu. Bisa ini jadi ini loh. Jadi apa namanya? Jadi quote. What? Oke, lanjut. Dari siapa sih ini? Dari Augie Wijayanti. Oh, ini angkatan 2016. Ya, Oh, dari benar. 2016. Salam untuk semua dosen, karyawan, dan mahasiswa. Semangat bergumul juang di masa pandemik. Terima kasih Penguatan Kak yang sangat Agustin. kuat, Kak Agustin. Agustin nih alumni ya. Ya, alumni. Benar. Mm-mm. Oke, selanjutnya nih ada dari Bang Aul ya, Bas, dari Bang Aul. Iya. Nah, Bang Aul, pesennya nih agak aneh, tapi satu hal ini yang paling gue rindu juga dari sekitar. Ini kan kalau tadi kita kan ngomongin tentang STT-nya, kampusnya. Nah, ini Benar. adalah salah satu tempat nongkrong anak-anak kampus yang suka ditongkrongin. Gak maksudnya di Gimana? satu tempat nongkrong. Jadi ini nama tempat tongkrong ya, Kak? Jadi tuh ada tuh di deket Tambak, itu namanya Inkopol. Oh, Nah, Inkopol ini tuh ada nasi goreng, terus habis itu ada Indomie Mangdul, terus ada sate. Nah, disitulah tempat anak-anak STT suka nongkrong, suka cerita-cerita. Nah, di Inkopol itu. Nah, kalau dari pesannya Bang Awa adalah banyak kecoa di Inkopol. Memang banyak kecoa di Inkopol. Ini kadang-kadang suka meresahkan nih. Kecoa-kecoa ini nih suka meresahkan ya. Terbang nggak, Kak? Kadang kita menemukan terbang lagi nikmatin es teh Mangdul kan.
lagi makan Indomie. Kan, Mungkin itu yang menambahkan cita rasa mungkin. Oh iya, wow, agak serem ya itu. ke pemandangan-pemandangan itu. Pengganti Pulang-pulang kupu-kupu mules mungkin. gitu ya. Pulang-pulang agak sakit perut, aduh ini kenapa kan. Ya disitulah di Inkopol itulah kadang-kadang kita melihat dan mendengar, enggak maksudnya bukan mendengar berita baru ya, maksudnya wow, Wow. wow menarik, enggak maksudnya di Inkopol itu benar-benar tempat kita tuh kadang suka nongkrong di sana kayak gitu. Ya, ya, ya. Selanjutnya nih dari Kahana Tampu Bolon angkatan 2017 ya nih teman-teman. Angkatan 2017 yang bentar lagi mau wisuda. Katanya Kahana salam buat angkatan 2017 yang saat ini berjuang buat skripsi. Gak ada kata-kata indah yang bisa kurangkai. Tapi intinya I love you guys. Terharu. Gemoy Gemoy-gemoy banget. gitu ya, Semangat gemoy-gemoy. kakak-kakak, Gemoy. semangat angkatan 2017. Oh iya semangat, kan lagi skripsi ya sekarang Iya, ya. lagi Mm-mm. bergumul dan berjuang kan. Bergumul dan berjuang untuk karya Tama ya. Semangat, semangat. Tapi kami nggak bisa bantu buat papernya nih, sorry Iya. aja. Gak kuat, mohon maaf. Nggak kuat, mohon maaf. Oke, semangat. Oke, dari ini nih, dari adik terkasih untuk Jojo, Eja, dan Fani ini. Ini kayaknya terbaca sih orangnya. Siapa ini ya? Siapa itu? Tapi nih pesannya sangat-sangat dalam ya. Selamat menggila bersama. Wow. Aduh. Aduh, 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 wow. Aduh. Berarti pernah menggila nih sebelumnya, Kak? aduh. Sedang menggila nih. Makin gila. Waduh. Waduh. Aduh. Waduh. Oke, kita lanjut, Bas. Dari siapa nih, Bas? Dari ex-roommate. Kayaknya dari angkatan... kayaknya dari anak serama ya. Mantan anak serama kayaknya, Kak. Ex-roommate gitu. Untuk Putri. Hai Put, semangat menjalani kuliah online-nya ya. Maaf jarang berkabar. Dan nanyain kabarmu. Sukses terus, God bless you. Wah, Semangat Putri. kabar emang paling penting ya. Aduh. Bisa dilanjutkan nanti mungkin. Aduh. Bas Tanta nih, kenanya ke siapa? Yang kena siapa? Iya, Langsung pengen gitu. ngenanya ke siapa? Kena siapa? Oke, Iya, kena lanjut. loh. Siap. Hati di ghosting. Oke, lanjut. Oke. Lanjut nih. Dari yang paling imut untuk Mas Jeremy Trilaksono ya ini ya. Angkatan 2016 ya, Kak? Angkatan 2016. Yang itu loh, tukang main suling. Suling bambu. Suling sakti. Ya. Tapi ya. Tenenenet. Katanya ini cuma 3 kata, tapi gue nggak tahu Mendalam nih. ya? Ini Mendalam kayaknya ya? dalam banget sih. Katanya selamat tanggal 12. Aduh. Waduh. Ada apa apa dengan dengan tanggal tanggal 12? Apakah jangan lupa bayar listrik? Apa jangan lupa bayar gas? Tanggal Apa? 12 ini kayaknya rapat senat dosen lah. Biasanya keluar surat tanggal 13 kan. Surat kita untuk libur gara-gara pandemi kan. Aku ingat banget itu tanggal 13. Turun surat tuh. Dibubarin Tanggal kita 12 rapat dosen kayaknya. Rapat dosen. Tanggal 13 libur. Mengenang itu kayak mengenang. Libur. Sampai 2 minggu Mengenang. pasca. 2 tahun minggu pasca. Kata Rizal. Aduh, katanya kita libur 2 minggu. Lama-lama 2 2 minggu kali pasca. 2 minggu pasca. Pasca. Aduh, agak-agak ya. Oke, lanjut. Ada dari Johanna untuk Pasimon dan rekan-rekan perwalian Pasimon Rahmadi. Ada 2 nih pesannya. Untuk Bapak Simon ya, bukannya Bapak aku kan, jadi Bapak Simon ya. Untuk Bapak Simon, sehat-sehat dan semangat terus ya di tengah jadwal Bapak yang padat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk memperhatikan kami tiap minggu. Tuhan memberkati ya Pak. Dalam banget sih Johanna. Kayaknya Sama Johanna. tiap minggu ini perwalian sepertinya. Bagus itu, Bas. Bagus. Bagus, Mas. Bagus. Bagus. Betul sekali. Suatu hal yang sangat bagus. Bagus, benar. bagus banget. Oke, selanjutnya ada pesan yang kedua untuk rekan-rekan perwalian, khususnya kakak, abang yang sedang berproses untuk karya tamanya. Semangat ya. Dan untuk teman-teman perwalian sangkatan, untuk Brandon, Helga, Gina, Grace, Kevin, dan Henryson,
Tetap jaga kesehatan dan semangat juga untuk menyelesaikan beberapa presentasi pasca UTS ini. God bless you. Gemoy. Sangat pengen menopang disemangatin memang juga. Jonen ya. Jadi pengen disemangatin juga ya Bas ya. Wih, Oke, teman-teman yang dengerin podcast nih, next podcast tolong kirimin ke Reza Hari Yoga angkatan 2019. benar. Tolong Janganlah. sekali. Nanti banyak Ya. yang iri loh nanti. Kan ada lagunya tuh di TikTok kan. Iri, bilang bos. Lanjutin aja pale. Aduh, DJ lokal. Di lokal. Oke, selanjutnya dari anonim. Berarti dia nggak mau dikasih tahu nih orangnya. Hacker kayaknya nih Kak, hacker. Waduh, Nggak gitu dong. begitu konsepnya, Bas. Siap. Dari anonim untuk Kayunike Itamar. Kak, lo udah denger Bank of the River-nya Mantra Futura belum? Lo harus denger sih. Ngomong-ngomong Mantra Futura nih, gue suka nih Mantra Futura nih. Itu apaan Kak? Nama Itu band Mantra Futura. Jadi ada Tristan. Band Indo Kak? Benindo. Pokoknya kalian harus Oh. dengar lagu. Salah satu lagu yang paling gue suka adalah Kehendak Tuhan. Oke, lagu Kehendak Tuhan kita putar. Ini bukan RKM ya. Editornya stres ya. Waduh, ini apa nih? Ini bukan RKM. Radio Kayu Manis. Oke, lanjut. Oke. Dari anonim untuk Riyama. Kangen banget lihat kamu di Zoom, Riyama. Pengen juga ketemu langsung. Semangat terus ya. Kalau ada yang remehin kamu, nggak usah dengerin itu. Kamu tuh hebat, udah bertahan sampai detik ini. Ayo kita berproses bareng. Semangat ya, Riyama. Semangat Riyama. Semangat ya, Ma. Keren Semangat sih. Riyama. Nanti tolong Keren. kirimin di kolom komen, tolong kirimin alamat. Nanti Bas Tanta mau kirim pizza. Ya, benar. Benar. Nah, Bas Santa baik soal orangnya. Dia Bas Santa baik. royal banget Terima kasih, sama orang. teman-teman. Royal banget, luar biasa. Oke. Dari siapa lagi sih nih, Bas? Dari anonim lagi nih Kak. Aduh, banyak kan yang Banyak banget anonim dari ya. anonim ini ya. Nah, Untuk angkatan 2020. Isi pesannya, guys, kangen gak sih masa-masa kita baru pertama ketemu, terus kita udah langsung praise and worship bareng via Zoom? Wow, iya Wow. via Zoom. Walau via Zoom, tapi itu berkesan banget. Sama sekali nggak mengurangi sukacita gua. Kangen banget. Semoga kita bisa kayak gitu lagi ya. Oh iya, semangat kuliahnya guys. Jangan redup ya. Semoga ilmu dan iman kita terus terawat dan bertumbuh ya. Gua sayang lo semua. Asik. Amaze Haleluya. ya. Angkat tangan kalian teman-teman. Keren ya, praise and worship. Praise and Nah, worship ya. Oke. Waduh. Luar biasa loh angkatan 2020 ini. Nggak terbayang. Walaupun loh. nggak, gua cukup amazed sama mereka yang walaupun nggak ketemu via langsung gitu loh. Iya, Cuman iya. via Zoom Padahal doang. belum pernah Tapi ketemu langsung ya. belum pernah ketemu langsung secara fisik. Tapi maksudnya mereka sudah terbentuk gitu, saling terikatnya Bagus, walaupun bagus, cuma bagus. via Zoom. Keren banget angkatan 2020, pertahankan. Keren kalian. Oke, selanjutnya dari siapa sih, Bas? Dari anonim lagi Kak Ananta. Aduh, untuk siapa sih? Anonim. Anonim nih jangan-jangan satu orang nih, gue curiga. Gabut ya kan, gabut. Bikinnya 10. Gabut ya kan. Bukan. Jadi gue tulisnya untuk semua orang deh. Oke. Untuk siapa Untuk sih? ketua angkatan lagi. Ketua BEM kita Kak, Yunis Abigails. Wow. Apa tuh isinya? Wow. Aduh, semangat dan sehat selalu ya. Semoga bahagia dengan si dia ya, Ci. Aduh. Sepertinya ada retak, Bung. Sepertinya ada retak. Antara Aduh. nyaman dan cinta sepertinya ini ya. Antara nyaman. Oh, enggak. Oke, selanjutnya untuk siapa? Dari siapa sih, Mas? Ini nggak anonim lagi Kak. Tapi, Dari penggemar senyummu. au, gemoy. Untuk Untuk Gmail. isinya? Isinya, walaupun ke online, ini terkadang membuat sedih. Tapi jangan sampai kesedihan itu menghilangkan senyum kamu ya. Senyumanmu. Asik, asik. Oke, Saiful Jamil kita lama-lama. satu lagu dari. Enggak, Editor, siap-siap editor. Oh, Waduh, aduh. aduh, Dari siapa nih? waduh. Oh, yaudah aku aja. Ya udah, lanjut ya. Dari aku. Ini bukan dari, maksudnya dari aku ya teman-teman. Maksudnya dia malas untuk nulis namanya gitu. Jadi dari aku. Maksudnya dari orang lain, tapi nulis aku gitu. Untuknya, untuk saya sendiri, abang Anda Bas Tanta. Isi pesannya, kirim salam untuk mamaku ya.
Semoga doi dalam perlindungan Allah. Allah. Aduh. Ih, Aku ini curiga nih. curiga Siapa? deh. Kenapa? Jangan-jangan Mbak Tanta nulis sendiri buat dirinya sendiri. Iya, Kagak. kan Ini udah di LDR tahu. sama mamanya. Dia LDR sama mamanya. Oh. Nggak dengan pasangan aja ya LDR ya. Dengan orang tua pun bisa LDR. Oh, lanjut. Lanjut. Oke, hati-hati yang lagi LDR. Lanjut. Udah sefrekuensi, rumahnya jauh lagi. Oh, panjang. Oke, Terakhir nih, lanjut. Kak. Terakhir nih, Yang Kak. Terakhir dari Terakhir siapa? nih. Dari anonim lagi, muncul lagi anonim. Dari anonim untuk Everin Simanjuntak. Aduh, itu aku ini. Isi pesannya, jangan mudah menyerah ya. Kamu pasti bisa melewati setiap proses kehidupanmu. Waduh, support system lagi sepertinya. Semangat, Everin. Semangat. Buat Everin kuat-kuat. Wah, emang nih ya dari banyaknya pesan-pesan tuh isinya tuh rata-rata semangat ya. Karena di masa ini semangat itu yang paling mudah patah. Bener banget. Bener sih, ya. Benar. Selain ketombe yang udah patah, Aduh. kita juga harus semangat untuk teman-teman Civitas. Kita harus Semangat terus terus. proses bersama. Walaupun banyak halangan, rintangan yang ada, keras sakti nggak ya salah. Oke, jadi walaupun banyak halangan, rintangan, tapi tetap berjalan. Oke, Mas Tanta. Ngomong-ngomong rindu, kita mau denger dong. Kan Reza nih terkenal sebagai Anak senjanya, Kak. anak senja ya STT nih. Bener. Tunjukkan pesonamu dong, Za. Pengen denger dong. Apakah ada puisi tentang rindu-rindu nih? Ada. Wih. Tapi, semoga nggak dikepung ya abis ini ya. Semoga nanti podcastnya tetap berjalan ya. Takutnya nanti di blacklist takutnya. Jangan gitu dong. Silahkan Reza, tunjukkan pesonamu. Kok kayak take me out? Oke. Puisi ini saya nggak punya judulnya, jadi langsung aja ke isi puisinya. Tumpukan rindu bersusun kokoh di ujung ruang, coretan kisah berlarian di kepala tanpa ancang-ancang, berkerumun, menyergap ibarat koloni belalang, datang mengepung tanpa pernah diundang. Keinginan bertemu muka terbatas sinyal bahaya, ruang maya menjadi pilihan yang tak terbantah. Sekalinya di dunia nyata, wajah tampak hanya mata. Bersentuhan pun tidak lagi jadi hal yang lumrah. Sudahlah, biarkan rindu sesekali berkuasa. Biarkan ia bahagia, sebentar saja. Toh pada akhirnya ia akan kalah. Ketika semesta kembali baik-baik saja. Tapi kapan? Entahlah, biar waktu yang menjawabnya. Kita hanya mampu berdoa sambil berusaha. Hingga tiba saatnya kita dapat kembali berjumpa, bercerita, dan berbagi canda tawa. Selamat merindu, bersabarlah, hingga temu tak lagi menjadi semu. Sekian, selamat merindu kawan-kawan. Selamat merindu kawan-kawan semua yang sedang Rindu. mendengarkan. Ya, mau nyanyi, Bas? Kita kasih satu SKS untuk Bas Tanta bernyanyi. Oke, Kasih silahkan kesempatan, Bas kasih Tanta. kesempatan. Enggak. Enggak. Tapi Jangan. memang rindu itu berat banget ya. Bener ya kata Dilan. Rindu itu berat. Biar aku saja. Biar aku saja. Tapi egois juga ketika Dilan bilang biar aku saja. Tapi ketika kita ada di komunitas, rindu itu kita pikul sama-sama. Dalam arti sih. Itu nilai moral. Nilai moral. Itu. Nilai moral. Karena memang kita pikul sama-sama rindu kita ini. Jadi untuk teman-teman semua, bener banget kata Reza tadi, nikmatin aja rindunya, nikmatin setiap prosesnya. Nanti ketika semestanya sudah baik-baik saja, kita akan ketemu kok. Bukan begitu Reza, bukan begitu Bas Tanta. Bener, Kak? Betul. Bener banget. Oke, akhir kata terima kasih untuk Reza. Terima kasih banyak. Terima kasih Makasih udah mau Reza. sharing sama kita. Terima kasih udah mau sharing sama Terima kasih. teman-teman yang lagi dengerin. Dan untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast, tetap jaga kesehatan ya nggak sih, Bas? Bener, Kak. Jaga kesehatan. Jaga Semangat apa lagi? terus. Jaga apa lagi, Bas? Jangan dipancing deh, Kak. Oke. Jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap memakai masker, 3M, memakai masker, menjaga jarak, Mencuci dan tangan.
Mencuci tangan. Bukan ini ya, menukar kabar ya. Waduh, Itu penting juga, Kak. Itu penting juga ya. Oke, kita Penting. tambahin jadi 4M. 4M. Nah, sebenarnya ini, Kak, gue nambahin dikit nih. Jadi Oke. pemerintah sekarang udah pakainya 5M, Kak. Apa aja sih itu 5M itu, Reza? Mencuci tangan dengan sabun, Heeh. menjauhi kerumunan, Mhm. memakai masker, menjaga jarak, dan juga mengurangi mobilitas. Tapi dengan tadi Nanti tambahin, jadi jangan lupa tetap menunggu kabar. Dari Menunggu kabar. Dan jangan lupa, jangan Oh, jadi ghosting. 7, Kak, jadi 7, Kak. Dan Jadi jangan apa lupa tuh? merindu. Asik. Balik lagi ke temanya ya. Wah. Balik lagi. Yuk, kita mulai Mantap podcastnya banget lagi dari awal lagi. Dan jangan lupa, jangan ghosting. Tolong jangan curhat, tolong. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Reza, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, tetap Reza. semangat. Terima Semangat. kasih Reza, terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, nanti kirim-kirim salam di podcast selanjutnya. Dadah semuanya. Ya. Episode 2, bye-bye. Jeng 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 Teret, jeng 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 teret, jeng teret. jeng jeng jeng.